Assalamualaikum, kawan sehat. Perkenalkan saya Hendra dalam program baru RSU NN yaitu Pojok Iman. Kali ini kita akan membahas tema yaitu meraih keberkahan di bulan Ramadan bersama Ustadz Arif. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabar hari ini Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas Hendro. Mas Hendro gimana? Masya Allah, Alhamdulillah. Ini yang benar Hendro apa Hendra nih? Di rumah sakit sih panggilannya Hendra Ustadz, tapi sebenarnya namanya Hendra. Oh iya siap Mas Hendra. Alhamdulillah sehat. Gimana sih Ustadz kiat-kiatnya biar kita itu Ramadan ini tuh kita dapat banyak keberkahan dari bulan Ramadan, jadi nggak sia-sia yang namanya apa? Cuman katanya sih cuma dapat lapar sama haus saja, tapi kita pahalanya nggak ada, itu gimana sih Ustadz? Oh oke. Kaitannya dengan yang disampaikan oleh Mas Hendra tadi, ini saya panggil Mas atau panggil adik apa panggil Mas? Aman aja ya. Oke. Kaitannya dengan pertanyaan tadi itu bisa jadi karena orang belum mengetahui hakikat dari yang namanya puasa itu tadi. Nah, sehingga kata Nabi bisa saja orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar saja gitu kan. Rubba as-shaim atau rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju', kata Nabi kan ya. Ya banyak juga orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali ya lapar saja. Begitupun sebaliknya, rubba qaimin, ya, dan banyak juga orang yang mendirikan malam-malam Ramadan laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Tidak mendapatkan apa-apa dari mendirikan malam-malam Ramadannya itu ya tarawih, tahajud dan seterusnya itu kecuali hanya sekedar begadang tok gitu. Jadi cuma ngantuknya yang dapat. Artinya Allah tidak memandang ataupun keberkahan atau keberkahan dari puasa dan qiyamul lailnya itu ya tidak dapat apa-apa gitu. Nah, ini bisa karena kurangnya pemahaman dari beberapa kalangan mungkin ya tentang hakikat dari puasa itu sendiri. Nah, yang mungkin dipahami secara umum bahwasanya puasa itu ya menahan lapar, menahan dahaga, kemudian menahan, mohon maaf, dari kalau orang yang sudah ada suami istri ya menahan diri dari melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan ataupun dari hal lain yang membatalkan ibadah puasa. Nah, tetapi hakikat dari puasa itu kan sejatinya bukan menahan lapar dan dahaga tok kan Mas Indra. Karena kalau itu ya itu masih kelas-kelas mungkin anak SD pun sekarang udah banyak yang bisa puasa 1 bulan full itu. 1 bulan full sudah bisa puasa. Nah, makanya Nabi juga menyampaikan bahwasanya puasa itu tidak hanya ataupun tidaklah yang menahan lapar dan dahaga saja. Tetapi disinilah kemudian kita harus ketahui untuk mendapatkan keberkahan Ramadan itu, puasa itu, maka kita harus mencari hakikat makna dari puasa itu sendiri. Nah, kalau kita cek dengan beberapa ragam dalil itu tadi ya, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud ataupun hakikat dari puasa itu sendiri adalah menahan. Nah, al-imsak, sering kita mendengar nggak istilah al-imsak gitu kan, imsak gitu kan, imsak. Nah, imsak itu sebetulnya maknanya menahan. Nah, menahan di sini lapar dan dahaga itu mungkin tampilan dalam bentuk ya fisiknya saja ya, tampilan luaran. Tapi selain dari itu yang harus ditahan adalah banyak hal. Makanya Nabi menyampaikan misalnya kan as-siyamu junnah fala yarfas wala yaskhab misalnya begitu ya. Puasa itu adalah perisai, maka janganlah berkata-kata kotor, berbuat yang tidak baik, jangan teriak-teriak atau istilah berkata kasar dan seterusnya. Jangan bertindak bodoh wala yajhal kata Nabi kan. Artinya tidak hanya berkaitan menahan dari lapar dan dahaga saja. Tetapi hakikat puasa itu adalah melatih kita atau bagaimana kita berupaya untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Nah, gambarannya begini mungkin Mas Indro. Ketika kita masalah makan minum misalnya. Makan minum itu boleh enggak? Hukumnya halal enggak? Halal ya, makan minum halal. Perkara ataupun sesuatu yang dibolehkan kan secara agama gitu ya. Tetapi ketika Allah meminta kita untuk menahan sejenak dari lapar dan dahaga, kita bisa kok gitu kan ya. Kita bisa. Ternyata di siang bulan Ramadan mulai dari subuh lah hingga nanti maghrib kita diminta menahan sejenak dari lapar dan dahaga. Yang lapar ataupun makan minum itu adalah perkara yang sejatinya dibolehkan gitu kan ya. Kita mampu melakukan hal itu. Nah, justru di sini pelajaran al-imsak itu tadi, kalaulah ya kita mampu menahan diri dari hal-hal yang sejatinya dibolehkan itu, sejenak kita mampu menahan diri, mestinya hal-hal yang tidak dibolehkan kita harus lebih mampu lagi. Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga
orang dalam pesan lain misalnya Nabi Muhammad mengatakan ya bahwa orang yang berpuasa itu ketika dia tidak bisa menahan diri atau tidak bisa meninggalkan dari yang namanya qaulaz zur, perkataan dusta, ini mungkin salah satu contoh perlakuan tidak baik ya. Wal amal bih, dan melakukan kebohongan-kebohongan kedustaan itu atau perbuatan tidak baik lah ya. Maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amah wa syarabah. Allah itu tidak butuh dengan dia menahan lapar dan dahaganya itu. Artinya kayak lapar dahaga itu nggak dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jadi pesannya apa? Oh, ternyata puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga di sini sebagai sarana kita melatih diri. Kalau hal-hal yang dibolehkan saja kita mampu menahan, sejatinya yang Allah larang itu harus lebih mampu kita tahan. Maka supaya keberkahan dari puasa itu bisa kita dapatkan gitu ya, maka jangan membatasi diri hanya pada menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari pada hal-hal yang memang mampu membatalkan keberkahan ataupun pahala dari puasa itu tadi ya, perkataan tidak baik, masih bohong ataupun hal-hal lain, suka bertengkar, sengaja cari masalah misalnya gitu dan lain-lain sebagainya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, ini saya kira tema menarik meraih keberkahan Ramadan, karena kalau kita lihat secara umum bulan Ramadan itu orang saya kira ya mungkin rata-rata mayoritas muslim itu semangatnya luar biasa kalau ibadah itu. Saya kira tuh kalau malam tarawih malam pertama misalnya itu sampai membludak kemana-mana itu kan. Tarawih malam pertama, kedua, tiga terutama sampai kadang 10 malam awal-awal itu. Artinya secara tampilan fisik dari Ramadan itu, tampilan luar ya, tampak luarnya itu banyak orang yang termotivasi luar biasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, tetapi tema meraih keberkahan di bulan Ramadan ini saya kira ini melihat sisi lainnya lagi, tidak hanya pada tampilan fisiknya saja, tetapi ada sisi lain juga harus kita perhatikan, yaitu bagaimana berkahnya itu dapat gitu. Yaitu tadi salah satu untuk mendapatkan berkah itu adalah bagaimana kita memahami hakikat dari puasa itu, yaitu menahan dari hal-hal yang tidak hanya menahan lapar dahaga, tapi justru menahan diri dari hal-hal yang mampu membatalkan keberkahan dan pahala dari puasa itu tadi. Nah, saya kira itu untuk yang satu ini, Mas Hendro. Begitu Ustaz. Jadi kita meskipun puasa itu kalau kita nggak bisa menahan hawa nafsu, terus kita tetap gibah, terus kita bohong, berarti puasa kita itu apa tetap diterima atau gimana Ustaz? Atau cuman sekedar apa? Dapat laparnya saja itu. Ini sebetulnya kalau soal diterima atau tidak mungkin kan ini Allah lah yang memang maha mengetahui, kan kita cuman hamba juga tidak bisa tahu detail itu apakah makbul atau tidak. Tetapi kalau kita lihat dari isyarat-isyarat yang ada di dalam hadis ya, bagaimana mungkin tadi salah satu yang mungkin saya sampaikan, man lam yada' qaulaz zur wal amal bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amah wa syarabah. Siapa yang tidak bisa meninggalkan pernyataan atau perkataan dusta, melakukan ketidakbaikan atau perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dengan dia menahan lapar dan dahaganya. Itu kalau makna umumnya kan ya artinya Allah tidak butuh dengan lapar dahaganya. Artinya kan puasanya. Maka Allah tidak butuh dengan puasanya itu. Dalam makna lain, ketika dia berpuasa, tetapi perbuatan-perbuatan lain, keburukan, ketidakbaikan lain juga dia iringi dengan puasanya itu, maka isyarat dari hadis ini bisa saja puasanya itu tidak diterima oleh Allah. Karena Allah falaisa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amah wa syarabah. Allah tidak butuh dia menahan lapar dan dahaganya. Artinya Allah tidak butuh dengan dia puasa secara tampilan fisik tok itu tadi. Nah, sehingga saya kira untuk Ramadan ini terutama jika Ramadan sebelumnya mungkin masih ada hal yang seperti itu dilakukan, maka Ramadan kali ini kita semualah berupaya untuk memperbaiki diri, tidak lagi melakukan hal-hal yang mungkin membatalkan pahala dari puasa itu sendiri. Nah, sehingga kita berharap ya Ramadan kali ini puasa kita ya diterima oleh Allah, kemudian begitu juga dengan amal-amal ibadah yang lain. Ya, Ustaz, ini kalau gimana sih, Ustaz? Kalau kita itu biar tetap semangat atau tetap istiqomah ya, mulai satu Ramadan sampai akhir Ramadan itu gimana sih, Ustaz? Biar kita tetap istiqomah, Ustaz? Baik, terima kasih Mas Hendro. Iya, biasanya
Ya mungkin saya juga merasa gitu ya. Mungkin kita juga merasa kalau awal-awal Ramadan itu semangatnya jos gandos itu. Semangatnya istimewa gitu. Ya mungkin itu salah satu mungkin makna dari Ramadan itu kan secara umum juga bisa bermakna panas atau membakar ya. Dan mungkin salah satu hikmah keutamaan bulan Ramadan itu ya ada yang menyebut dengan membakar dosa misalnya gitu ya. Juga selain itu ya mungkin mengobarkan api semangat gitu kan ya, motivasi. Jadi kita melihat bahwasanya ketika Ramadan itu ya banyak gitu dari kalangan-kalangan muslim di belahan bumi manapun saya kira itu motivasi untuk beribadah itu sangat tinggi. Cuman ada juga yang kita tampaknya itu ya di awal-awalnya tok gitu biasanya ya 1 sampai 2 3 gitu, setelahnya itu 10 gitu, setelah itu udah mulai kendor ya apalagi udah 10 malam terakhir itu sudah semakin lewat lagi gitu kan. Puasanya juga sudah semakin melemes gitu kan. Kemudian amal ibadah lain juga semakin berkurang. Kalau kiat-kiat untuk istiqomah di dalam mempertahankan amal ibadah, semangat ya di bulan Ramadan itu mungkin banyak ya Mas Hendra. Tapi mungkin dalam kesempatan ini saya memfokuskan pada satu dulu lah gitu. Pada satu hal. Yang hal itu yang mungkin saya kira kita bagaimana mengolah rasa. Ya. Jadi hati kita itu, mengelola hati. Ya, feel-nya itu ya, feel-nya harus dapat itu. Nah, kalau nah ini mungkin saya mau kaitkan dengan, saya pernah membaca sebuah artikel yang berkaitan dengan yang namanya salah satu bagian otak yang disebut dengan hipotalamus. Jadi mungkin saya ingin menyebutkan bahwasanya salah satu kiat ya yang juga kita harus tekankan dalam mempertahankan keistiqomahan kita dalam bulan Ramadan itu, dan tidak hanya di bulan Ramadan juga nanti di luar bulan Ramadan adalah dengan senantiasa memperbaiki atau memperhatikan niat-niat kita, memperbagus niat-niat kita gitu. Karena niat itu kalau menurut ulama kan nisful amal. Jadi boleh dikatakan karena saking luar biasanya niat itu berpengaruh terhadap perbuatan, maka niat itu diibaratkan sebagai nisful amal, separuh dari amal itu tadi. Iya. Iya. Betul, dimulai dengan niat. Nah, salah satu artikel yang saya baca itu Mas Hendra, itu kaitannya dengan hipotalamus. Saya sendiri kan yang awam lah kaitannya dengan masalah neuroscience ini. Nah, mungkin ini nanti kalau ada yang salah tolong saya dikoreksi itu. Salah satu di artikel itu disebutkan bahwasanya ada satu bagian otak itu disebut dengan nama hipotalamus, salah satu bagian otak. Yang hipotalamus ini kerjanya secara hormonal, artinya dia menyebarkan atau dia memerintahkan ke bagian otak-otak yang lain untuk menyerbankan hormon-hormon tertentu. Nah, yang hormon yang disebarkan itu, yang diperintahkan ke bagian otak yang lain untuk disebarkan ke tubuh seseorang itu sesuai dengan apa yang dia tangkap, gitu. Jadi kalau diibaratkan di orkestra, jadi hipotalamus itu ibarat dirijen katanya di dalam artikel itu, ibarat dirijen. Yang dirijen atau apa istilahnya di depan itu, gitu. Dirijen itu. Nah nanti kalau misalnya instruksinya tinggi mungkin kayak tinggi kan, yang lain orkesnya itu ya. Kemudian kalau rendah mungkin, kalau datar mungkin gitu ya, dan seterusnya. Artinya dia punya peran penting dalam memerintahkan bagian otak yang lain, dan nanti secara hormonal itu sistem kerjanya. Nah yang menariknya hipotalamus itu menangkap apa yang orang atau yang kita rasa, yang kita pikirkan, atau mungkin yang bahasa lainnya mungkin yang apa kita tekadkan, yang kita niatkan. Nah itu kira-kira yang apa kita tekadkan, yang apa kita niatkan itu ditangkap oleh hipotalamus itu, dan hipotalamus itu akan memerintahkan bagian otak yang lain untuk menyebarkan hormon-hormon sesuai dengan yang dia tangkap. Misalnya seseorang dalam kondisi sedih gitu ya, dipikirkan terus kesedihan itu, stres gitu, akhirnya kan dipikir terus, hipotalamus itu menangkap ya, jadi menangkap kesedihan itu. Kalau orang ini tidak berubah, maka dia akan memerintahkan ke bagian otak yang lain, hei bagian otak yang lain, sebarkan hormon-hormon kesedihan di dalam tubuh manusia ini. Misalnya gitu. Nah sehingga akhirnya berpengaruh kan, kalau orang dalam kondisi dapat masalah, dipikirkan terus, bukan mencari solusi, tapi mungkin terlalu dipikirkan, biasanya kan akan tambah berat gitu, tambah stres gitu. Mungkin saya juga kan pernah istilahnya merasa gitu, dapat masalah gitu, mungkin kita juga merasa dapat masalah, dipikirkan terus gitu, itu biasanya kan akan tambah berat itu, bukan justru tambah ringan gitu, tambah berat, nggak ada solusi gitu. Nah tapi berbeda mungkin ketika seseorang berpikir tapi dia berupaya tetap tenang dan mencari solusi atas masalah itu.
maka hipotalamus tadi akan menangkap dan akan memerintahkan bagian otak yang lain untuk menyebarkan hormon-hormon sesuai dengan yang dia pikirkan itu, atau yang dirasa oleh seseorang, atau yang ditekadkan oleh seseorang. Nah, ini kaitannya dengan ternyata struktur mungkin di dalam tubuh kita ini yang Allah ciptakan itu sangat luar biasa. Salah satunya yang berpengaruh itu tadi hipotalamus, itu salah satu mungkin. Kalau ingin saya kaitkan, nah itu artikel itu kan berbicara tentang hipotalamus. Nah, saya teringat salah satu hadis ini, Mas Indro. Jadi Rasulullah menyabdakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, mungkin saya tidak berbicara tentang lafaz niat, teknis niat macam-macam itu enggak. Tapi di sini ada makna luar biasa terkait dengan niat itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kata Rasulullah innamal a'malu binniyat. Itu kan sudah sekian abad yang lalu ya, 14 abad sampai 15 abad yang lalu. Innamal a'malu binniyat. Bahwasanya setiap amal kita itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap kita ini mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Gitu. Artinya kalau kita coba kaitkan, jadi Rasulullah tuh jauh sejak dulu kala itu sudah berpesan betapa pentingnya niat atau tekad yang ada di dalam hati kita. Kalau kita tekadnya baik, maka akan baik pula yang akan kita dapatkan. Ya, tubuh kita akan menjadi baik, maka kita juga akan berbuat baik dan seterusnya. Tapi kalau tekad niat kita tidak baik, ya perilaku kita juga menjadi tidak baik. Bisa jadi punya keterkaitan mungkin ya antara penemuan neuroscience tadi itu dengan mungkin dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah. Jadi mungkin sistem tubuh itu bekerja gitu, menangkap niat kita, akhirnya kemudian menyebar ke bagian-bagian tubuh yang lain sesuai dengan yang kita niatkan. Nah, untuk mencapai istiqomah kita dalam bulan Ramadan, maka salah satu hal yang perlu diperhatikan itu adalah kita memperhatikan niat kita itu. Kalau niat kita itu hanya misalnya artinya hanya sekedar untuk bersemangat di awal Ramadan, nah berarti perlu diperbaiki. Artinya kita memberikan istilahnya masukkanlah untuk diri kita bahwasanya pikirkanlah itu, rasakan itu, camkan itu, tekadkan itu bahwasanya ibadahku ini, kemudian apalagi amal kebaikanku ini, amal solehku ini bukan hanya di awal Ramadan, tetapi tekadku adalah misalnya sampai akhir Ramadan. Nah, misalnya begitu. Kemudian itu penting, berpengaruh nanti kepada perilaku kita. Kemudian setelah itu jangan juga terputus hanya di bulan Ramadan, gitu ya. Jadi kan kadang banyak masih istiqomahnya di bulan Ramadan, berlomba-lomba tadarus misalnya. Nanti selesainya kendor lagi. Iya gitu. Tadarus itu khatamnya sampai berkali-kali gitu kalau tadarus. Tapi setelah dia keluar dari bulan Ramadan, ya Al-Qur'annya disimpan rapi, dimasukkan dalam almari. Setelah itu ya sudah tidak dipegang lagi, gitu. Tidak disentuh lagi. Ya sampai bisa jadi mungkin sampai ada sarang laba-labanya, mungkin gitu ya, berdebu misalnya gitu. Saking sudah 11 bulan akan datang baru diambil lagi. Nah, ini juga akhirnya harus terus senantiasa bagaimana niat ini kita tanamkan betul. Bahwasanya ibadahku, ya kemudian amal solehku dan hal-hal kebaikan lainnya lah itu juga kita niatkan tidak hanya sebatas di bulan Ramadan, tapi juga kita harus tekadkan bahwasanya kebaikan yang aku lakukan, ibadah yang aku lakukan ini juga harus bisa dilakukan sebagaimana di dalam bulan Ramadan. Ya barangkali kenapa di luar bulan Ramadan kemudian kendor? Karena niatnya dah cuma di Ramadan tok gitu. Wah nanti semangatnya itu cuma digambarkan untuk 1 bulan. Tapi coba membayangkan bahwasanya kehidupan pasca Ramadan itu juga seperti Ramadan gitu. Istilahnya gitu ya. Dan ditekadkan begitu. Maka insya Allah gitu, secara sistem kerja tubuh kita juga akan berpengaruh gitu ya. Secara apa yang disampaikan Nabi juga sudah jelas itu. Kata Nabi kan menegaskan iman innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ini mungkin satu poin penting saya kira. Sehingga sejak awal ini kita ibadah itu kan tidak hanya di bulan Ramadan atau tidak hanya di awal bulan Ramadan, maka niatkanlah ya. Camkan, tekadkan bahwasanya segenap ibadah kita itu, kebaikan kita itu memang sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita. Nah, mudah-mudahan dengan tekad yang berkobar seperti itu, maka begitu pula lah istilahnya itu semangat yang akan mengalir di dalam tubuh-tubuh kita sehingga aktivitas kita pun semakin menjadi menggebu-gebu untuk kebaikan-kebaikan itu. Mungkin sama ikhlas mungkin ada. Wah, ikhlas itu jelas itu. Ikhlas karena Allah. Betul. Karena memang syarat utama kan juga diterimanya sebuah amal itu kan adalah ya karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala gitu.
Nah itu ya memang niat itu tadi ya memang harus diikhlaskan atau tulus lah gitu. Jadi caranya kita buat ikhlas itu Itu sulit. tidak mudah saya kira itu Mas, untuk menjadi apa ya, ikhlas itu ya berat juga itu. Tapi itu saya kira adalah hal yang mungkin harus senantiasa kita latih gitu ya, latih hati itu. Mungkin kita pernah mendengar salah satu hadis qudsi. Yang di hadis itu Allah bercerita tentang bagaimana Allah menciptakan yang namanya gunung, bumi gitu ya. Kemudian Allah ciptakan gunung, mungkin Mas Hendra mungkin pernah mendengar itu. Panjang hadisnya itu. Kira-kira beginilah intinya, mungkin saya sampaikan begini. Bahwasanya suatu waktu Allah kan ketika Allah menciptakan bumi, bumi itu bergetar, bergoncang gitu, kira-kira gitu. Tapi kemudian Allah ciptakan gunung. Setelah Allah ciptakan gunung, kemudian bumi itu kan diam. Jadi diam. Ya mungkin di sini ya, ketika kita paku meskipun kecil ya sebagai pasak kan, meskipun besar papannya, tapi kalau pakunya kecil itu biasanya akan mampu menenangkan atau mendiamkan papan yang besar itu, meskipun pakunya kecil. Ya mungkin begitulah kinerja atau kerjanya gunung itu, sehingga gunung itu menjadi pasak dari bumi, terdiamlah bumi itu. Malaikat kan takjub itu. Loh kalau hebat gunung itu, adakah makhlukmu yang lebih hebat dari gunung? Wahai Allah, ada kata Allah, yaitu besi, gitu kan, hadid. Nah sampai kalau seandainya kita ingin cermati, oh iya ya, banyak gunung yang mungkin di sini tempat daerah kita, Malang Raya atau mana mungkin ya di mana-mana gitu. Itu banyak luluh lantak itu gara-gara bulldozer atau macam-macam itu kan alat-alat berat dari besi. Oh iya. Artinya kan sudah ada yang rata jadi ini dan macam-macam itu. Nah, saking malaikat kan takjub. Hebatnya. Apakah ada lagi selain itu? Oh, ada kata Allah, yaitu api. Nah, sebagaimana kita ketahui api itu kalau besi dibakar itu kan meleleh gitu, bisa kuat api itu. Malaikat kan takjub lagi, keren gitu. Adakah lagi yang lebih hebat dari api? Well, ada kata Allah, yaitu air. Nah, sebagaimana kita ketahui, api disiram dengan air menjadi mati, padam gitu kan. Hebat, malaikat takjub lagi. Ada lagi, wahai Allah, ada yang lebih hebat dari itu, ada, yaitu angin kata Allah. Ya ombak di lautan itu kan menggulung luar biasa gitu kan, itu bantuan dari angin juga. Nah, kemudian malaikat takjub lagi, ada lagi dari itu, ada yang lebih hebat. Nah, ini kaitannya dengan manusia yang ikhlas itu tadi. Yaitu ketika adalah hambaku atau seseorang kata Allah ya, yang dia bersodakoh dengan tangannya, dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya tidak tahu. Ataupun tangan kirinya di belakang gitu ya. Hatta ta'lam shimaluh gitu. Tidak tahu tangan kirinya. Artinya kalau bersedekah gini, bukan gitu. Tapi kan itu kan bukan. Ini kan makna simbolik lah kira-kira gitu ya. Sehingga hadis itu jangan dipahami tekstual besok. Monggo Pak, monggo, tapi hatinya enggak gitu kan. Hatinya mungkin ingin dipuji, itu enggak. Maksudnya di sini adalah biasanya manusia itu kan akan kalah dengan pujian. Lemah takluk dengan pujian. Oh, saya lo dibilang ganteng ya saya seneng gitu. Dibilang saya baik ya saya seneng gitu. Mungkin Mas Hendra juga begitu, dibilang oh kan seneng gitu. Artinya manusia itu salah satu kelemahannya adalah yaitu tadi hatinya itu lemah dengan pujian. Tapi kalau orang-orang yang ikhlas itu tadi dia sudah mampu menaklukkan ya, yang mampu melemahkan hatinya itu, maka disitulah Allah menyebut dia adalah makhlukku yang paling hebat dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Artinya memang untuk ini sebagai motivasi bagi kita ya untuk senantiasa ikhlas, karena ikhlas itu bukan perkara yang mudah, tapi kalau kita mampu ikhlas, kita akan menjadi makhluk Allah yang paling hebat dibandingkan makhluk Allah yang lain. Mungkin kayaknya ada satu kiat ini, yaitu bagaimana kita menggeser mindset ataupun pola pikir kita tentang ibadah ataupun kebaikan amal soleh lah yang kita lakukan itu. Nah memang misal ya puasa Ramadan kan hukumnya wajib, sholat 5 waktu hukumnya wajib, secara hukum wajib. Tapi nanti ketika kita terkadang di mindset kita itu ini wajib itu kadang-kadang bisa jadi beban gitu. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang merasa berat karena merasa itu terbebani gitu ya, kewajiban itu. Ya mungkin ini salah satu cara bagaimana dalam ibadah dan amal soleh kita itu bisa kita latih keikhlasan itu, menggeserlah pola pikir kita terkait dengan ibadah itu dari yang tadi mungkinnya ini suatu keharusan atau semacam dianggap beban, kewajiban yang jadi beban, cobalah digeser menjadi suatu bentuk rasa syukur. Nah, gitu ya. Suatu bentuk rasa syukur kita. Begini. Kita puasa, kita mampu untuk berpuasa, itu kira-kira karena kemampuan kita sendiri atau ada orang yang atau ada sesuatu yang memberikan kita kemampuan untuk melaksanakan puasa. Nah, gitu mungkin ya. Sehingga salah satu ulama itu menyebut begini. Manil ladzi aqdaraka ala siyam allati adaitahu.
Siapa yang mampu memberikan engkau kekuatan sehingga engkau mampu menunaikan ibadah puasa itu? Wah, ini pertanyaannya kan menarik ini. Modalnya dari siapa? Kan aku puasa sendiri, aku enggak. Semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lah artinya ya saya bisa berbicara gini pun itu kan yang memberi kenikmatan itu Allah gitu. Yang memberikan kita kemampuan untuk sholat, untuk puasa, artinya modal semua kebaikan dan ibadah kita itu kan semuanya dari Allah gitu. Jadi ketika Allah memberikan kita modal, ya maka ibadah yang kita lakukan itu sebetulnya sebagai bentuk rasa syukur atas modal-modal yang telah Allah berikan itu. Begitu, kira-kira begitulah. Artinya kita coba geser mindset kita tentang ibadah itu supaya tidak menjadi beban dan kita bisa ikhlas itu adalah bahwa rangkaian ibadah, amal soleh, kebaikan yang kita lakukan itu semuanya adalah dalam bentuk kesyukuran atau bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan. Karena sejatinya semua kemampuan yang kita dapatkan dalam melaksanakan ibadah, kebaikan itu semuanya modalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sedekah, siapa yang beri? Oh kan saya kerja, tapi siapa yang memberikan engkau misalnya rezeki atas pekerjaanmu itu? Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu semua. Artinya ketika kita sudah punya mindset begitu, ketika kita sholat kan, ini aku bersyukur, misalnya gitu. Ya kan aku diberikan sehat, aku bersyukur pada Allah, ya Allah sebagai bentuk terima kasih. Ketika seseorang itu bersyukur, biasanya dia akan melakukan perbuatan itu dengan sebaik-baiknya. Sebagai bentuk kesyukuran itu kan biasanya akan diluahkan atau dilakukan dengan sebaik-baiknya dan setulusnya, kira-kira gitu ya. Nah ini mungkin kiat untuk melatih keikhlasan, dan tadi memang karena keikhlasan itu juga menjadi syarat ya diterimanya sebuah amal gitu ya, sehingga hati kita juga harus kita latih terus. Memang ini tidak semudah membolak-balik telapak tangan ya. Karena hati itu juga ini ya. Maka selain itu juga kita seringlah berdoa kepada Allah, karena yang maha membolak-balikkan hati itu kan Allah kan ya. Maka ya sabbit qalbi ala dinik misalnya gitu kan, ya Allah tetapkanlah hatiku dalam agamamu, keikhlasan dalam menunaikan ibadah kepadamu, amal soleh dan lain sebagainya. Mohon agar Allah memberikan keikhlasan kepada kita dalam melakukan setiap ibadah maupun amal soleh kita. Nah, mungkin gitu juga. Yes, ya. Berarti cara diterimanya ibadah itu ikhlas karena Allah sama sesuai dengan sunnahnya Rasul. Itu jelas, kalau ibadah-ibadah itu jelas itu sesuai dengan ittiba'ur Rasul lah istilahnya ya. Kalau apalagi ibadah-ibadah yang sifatnya memang sudah khusus gitu ya. Sholat ya subuh 2 rakaat itu kan khusus itu. Kan nggak bisa kita tambah jadi 3 rakaat ya, nggak nyontoh Rasul itu. Mentang-mentang jarang sholat subuh ya, tahu-tahu subuh bangunnya waktu itu bangunnya tepat waktu ke masjid 2 rakaat ikut sama imamnya baca surah-surah pendek gitu ya. Merasa kok kurang sholat subuhnya, tambah 2 rakaat lagi masa nggak diterima. Secara logika baiknya baik gitu kan. Ya 2 rakaat aja baik kan, 4 rakaat kan mestinya baik kan gitu secara logika. Tapi kalau kita kaitkan dengan ini sebagai ibadah yang sifatnya khusus, tidak ada boleh istilahnya penambahan pengurangan lah misalnya. Jadi nggak boleh, sudahlah 2 rakaat itulah yang syarat diterimanya. Nggak usah ditambah jadi 4 ataupun 3 rakaat subuh itu. Nah, kira-kira gitu. Kalau mau nambah silakan, ada sholat sunnah yang mungkin mau bisa kita tambahkan. Nah itu. Ini kita kan kebetulan di rumah sakit ya, sebagai tim medis kadang itu kalau kita operasi itu bisa sampai mungkin 8 jam, 9 jam lebih mungkin ya kalau kasusnya itu parah ya. Ada nggak sih itu maksudnya keringanan kita untuk berpuasa atau mungkin maaf ya, boleh nggak sih nggak berpuasa itu gimana hukumnya? Baik, terima kasih Mas Indra. Nah ini saya untuk real praktiknya kan saya memang tidak paham ya, jadi belum pernah saya juga mungkin tahu persis itu bagaimana. Tapi kalau secara umum ini mungkin pekerjaannya itu memang perlu tanggung jawab yang mungkin berat atau memang pekerjaannya itu berat ya. Maka ini tentu ada perlakuan yang khusus atau rukhsah yang khusus di dalam agama. Kalau kita kaitkan misalnya di dalam Al-Qur'an yang di surah Al-Baqarah ayat-ayat yang berapa itu 180 berapa ya saya lupa, mohon maaf. 184 untuk salah itu. Nanti kan di situ keterangannya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi salah satu kondisi seseorang itu diperkenankan atau diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa Ramadan itu adalah ketika memang wa 'alal ladzina yutiqunah, yaitu orang yang dalam kondisi yang berat untuk melaksanakannya itu. Nah, kategori ini beragam.
Bisa saja mungkin orang yang tua renta gitu, karena orang yang punya sakit menaun, memang termasuk di antara juga nanti adalah pekerja berat, termasuk misalnya ada orang yang hamil, perempuan hamil dan menyusui, itu juga bisa masuk kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu. Nah, jadi kalau seandainya misal sebagai tenaga medis mungkin melakukan praktek operasinya itu butuh waktu durasi yang panjang, mungkin 8-10 jam. Ini misalnya, ini kan nanti tentu kita kondisikan misalnya kalau praktiknya itu mungkin pagi, ya saya tidak tahu tadi bisa jadi mungkin di dalam ruang operasi juga nggak boleh makan dan minum ya. Kalau mungkin nanti mulai operasinya jam 8, artinya kan mungkin masih sempat sahur gitu, dan dia masih dalam kondisi sehat, kuat gitu. Nah, juga nanti dalam ruang operasi tidak boleh makan, ya mungkin nanti selesainya sampai anggaplah jam 5 sore, artinya kan masih bisa untuk tetap melanjutkan puasanya. Tapi kalau mungkin dalam kondisi khusus misalnya, sudah siang berpuasa, misalnya gitu ya, tahu-tahu maghrib itu baru buka dikit sudah harus masuk ke kamar operasi, misalnya, karena tindakannya harus cepat gitu kan ya. Karena ini ada nyawa, misalnya, nyawa orang yang harus diselamatkan gitu. Karena menyelamatkan atau menjaga jiwa itu kan juga bagian dari tujuan syariat kan, hifdzun nafas, memelihara, menjaga jiwa. Nah tentu ini kan energinya belum kembali penuh gitu ya. Kemudian sudah sempat makan lah gitu, cuman belum terlalu inilah ya. Untuk operasi mungkin dia bisa sampai dari jam berapa, misalnya dari setelah maghrib itu sampai mungkin nanti pagi, lewat subuh itu atau sampai subuh gitu. Artinya kan dia sudah bablas, tidak bisa ikut sahur misalnya gitu. Lemes mungkin kan, keluar dari bilik operasi itu lemes, mungkin gak kuat, mungkin siangnya mana ngantuk lagi, gak kuat, lapar, dan istilahnya bisa menguras energi yang begitu luar biasa, dan dia berat untuk menunaikan puasa pada siang Ramadannya itu, maka ini juga bisa masuk dalam kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu itu tadi. Orang yang memang dalam kondisi berat untuk menunaikannya itu. Nah, orang yang dalam kondisi berat ini termasuk juga ya pekerja-pekerja berat lainnya, ya kuli-kuli bangunan yang memang misalnya tidak ada jalan lain, di waktu puasa pun dia harus tetap bekerja. Kalau tidak bekerja tidak bisa makan, nggak mengepul dapurnya gitu, asap dapurnya nggak mengepul misalnya gitu. Mau tidak mau ya dia harus bekerja, itu memang sudah tidak ada pilihan. Itu berarti juga masuk kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu itu, orang yang memang dalam keadaan berat untuk menunaikannya. Nah, ketentuan orang yang berat untuk menunaikannya ini memang beragam cara membayarnya gitu ya. Ada perbedaan pendapat, tapi kalau di Muhammadiyah misalnya lebih memilih pendapat pada cukup dengan fidyatun ta'am miskin. Nanti menggantinya tidak perlu qadha ya, tidak perlu mengganti puasanya, tapi cukup dengan membayar fidyah kepada orang miskin sesuai jumlah hari puasa yang dia tinggalkan. Nah, kira-kira gitu. Gitu. Fidyah saja. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang memang berat untuk melakukan ibadah puasa itu, puasa Ramadan itu, maka dia cukup dengan fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Nah, itu. Baik Sobat Sehat, sekarang kita sudah di penghujung acara. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya Hendra, sampai jumpa di pojok 5 selanjutnya. Assalamualaikum.